Leninism adalah bentuk nyata dari interpretasi dan praktik konsep pemikiran serta teori Marxism. Leninism yang dicetuskan oleh Vladimir Lenin setelah revolusi Rusia ini menjadi dasar bagi ideologi, kebijakan politik, ekonomi, dan juga sedikit banyak mempengaruhi sastra yang merupakan bagian dari unsur sosial, budaya, dan seni masyarakat Uni Soviet saat itu. Hello everybody, welcome back to my channel. Membahas mengenai Leninism tentu saja berhubungan erat dengan Marxism. Nah, cuma Leninism ini adalah bentuk praktik gitu ya, praktik atau bentuk nyata dari interpretasi theoretical frameworknya Marxism yang kemudian kita kenal sebagai communism. Nah, sebenarnya begini, meskipun kesannya ketika kita ingin membahas mengenai Marxism sedikit banyak kan berhubungan dengan komunisme, tapi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut atau diluruskan. Jadi sebenarnya mengenai komunisme, sebelum kita masuk ke Leninism, karena memang komunisme ini adalah bentuk paling real ya, paling nyata dari keputusan Vladimir Lenin gitu ya, atau bentuk interpretasinya tadi dari Marxism. Nah, komunisme atau komunisme itu sebenarnya adalah perfect society. Jadi konsep masyarakat yang sempurna menurut Karl Marx. Karl Marx sendiri sebenarnya tidak benar-benar menjelaskan secara mendetail bagaimana sebuah negara atau dunia itu dapat menggunakan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial yang seperti ini. Tetapi ini semacam surganya Marx gitu ya. Nah, sedangkan Vladimir Lenin ini kemudian menggunakan pemikiran dari si Karl Marx itu dan dipraktekkan di dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini dipraktekkan sebagai bagian dari ideologi, termasuk sistem politik, sistem kenegaraan, sistem ekonomi, termasuk sistem budaya dan sosial dari masyarakat Rusia yang kemudian nanti berubah menjadi Uni Soviet begitu. Nah, yang kemudian kita juga mengenal berbagai macam negara yang kemudian mengadopsi ideologi komunisme itu dengan lagi-lagi interpretasi mereka sendiri-sendiri yang berbeda. Misalnya Tiongkok berbeda dengan Uni Soviet, kemudian yang membedakan dengan Korea Utara gitu ya. Nah, kita akan membahas kali ini tentu saja Leninism di dalam hubungannya dengan teori sastra, karena memang Marxism itu adalah salah satu teori utama yang cukup populer di kritik sastra, di pendekatan sastra, teori sastra. Maka Leninism tentu saja karena berhubungan dengan Marxism juga patut untuk dibahas dan memang memiliki hubungan yang kuat dan erat dengan sastra. Kita lihat ini adalah definisinya. Leninism Leninism as a literary theory emphasizes the examination of literature through the lens of Marxist principles. Pada dasarnya sama. Nanti kita lihat perbedaannya di mana dan bagaimana cara menggunakannya ya. Fokusnya tentu saja pada class struggle, ideology, material conditions, revolutionary potential, and the role of the revolutionary vanguard. Perbedaannya adalah revolutionary vanguard. Nanti kita akan bahas. Tujuan dari Leninism ini adalah untuk melihat dimensi sosial, politik, dan ekonomi dari karya-karya sastra. Kemudian menganalisis bagaimana karya-karya sastra itu merefleksikan dan mengkritisi masyarakat kapitalis. Karena tentu saja Marxis, Leninis gitu ya, itu berhubungan dengan apapun yang menentang kapitalisme
gitu. Tidak hanya itu, juga melihat karya sastra yang mempromosikan kesadaran revolusioner dan juga menyumbangkan pada struggle atau perjuangan pada sebuah perubahan sosial. Nah, jadi karya-karya sastra yang punya ide-ide itu, punya konsep, punya warna seperti itu, itulah yang dianalisis atau yang berhubungan dengan Leninism. Oke, nah kita lihat ada beberapa pengaruh Leninism terhadap sastra. Ada socialist realism, political propaganda, critic and dissent, literary censorship and control, and legacy and influence. Ini adalah beberapa pengaruhnya. Kita lihat dari yang pertama yaitu socialist realism. Jadi setelah revolusi Rusia, kemudian prinsip-prinsip dari Leninis, ya, dari terutama Vladimir Lenin sendiri, gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh arah dari sastra Uni Soviet. Nah, dulunya sastra Rusia, kemudian menjadi sastra Uni Soviet, gitu ya. Di sini socialist realism itu menjadi metode sastra yang paling dominan. Maksudnya apa? Socialist realism ini metode yang seperti apa? Yaitu metode yang menekankan pada penggambaran ide-ide sosialis dan komunis di dalam kehidupan sebenarnya. Jadi ide-ide dasar itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Yang digambarkan di dalam karya sastra. Jadi tidak hanya simbol, tapi benar-benar seperti itu, gitu. Jadi para penulis di saat itu diharapkan untuk menggambarkan struggles atau perjuangan dan kemenangan dari working class atau kelas pekerja di bawah ideologi komunisme. Terutama berfokus pada pembentukan dari masyarakat kolektif, ya, makanya disebut dengan communism, community gitu, masyarakat bersama gitu, dan masyarakat sosialis gitu. Jadi intinya socialist realism ini adalah pemerintah gitu ya, dan ideologi yang diberikan oleh diajukan oleh Vladimir Lenin ini kemudian menuntut agar para penulis itu menggambarkan kehidupan sosialis, kehidupan komunisme yang sejati di dalam karya-karya sastra mereka. Kemudian ada juga yang kedua adalah political propaganda, jelas ya. Sastra itu di bawah Leninism itu kerap kali digunakan sebagai propaganda politik. Para penulis diharapkan untuk mempromosikan values and goals, nilai-nilai dan tujuan-tujuan dari partai komunis. Kemudian memuja pencapaian revolusi dan para pemimpin-pemimpinnya. Jadi kan kita tahu bahwa di Marxism itu selalu pasti ada class struggle kan. Nah, pada masa Karl Marx itu semua adalah berupa teori dan ide. Nah, Lenin dan ideologi Leninisnya itu mempraktekkannya. Nah, gitu ya. Works of literature were used to propagate Leninist ideology among the masses, shaping public perception and the attitude towards the state and its policies. Nah, jadi memang digunakan untuk propaganda. Jadi karya sastra atau para penulis itu memang diarahkan supaya menjadi alat propaganda dari penguasa dan ideologi, begitu. Kemudian ada critic and dissent. Nah, hanya saja meskipun memang banyak karya sastra, banyak penulis itu menulis di bawah Leninism, tetapi juga banyak yang mengkritisi ideologi ini dan pemerintahannya, ya. Jadi dengan banyak penulis itu menggunakan alegori, kemudian metafora, kemudian perlambang atau simbolisme untuk mengkritisi sistem dari Uni Soviet ini atau mengeksplorasi tema-tema yang berhubungan dengan individualisme dan personal freedom atau kebebasan individual, yang mana itu bertentangan dengan collectivist ideals atau ide-ide kolektif, ide-ide masyarakat bersama, ide-ide
socialist society, dan tentu saja communism, yang dimana semua orang itu harus sama, begitu ya, dan harus melaksanakan segala hal itu bersama-sama. Nah, kemudian ada juga literary censorship and control, tentu saja ya. Di sini under Leninism dan implementasi dari Uni Soviet, sastra itu tentu saja menghadapi censorship yang strict, yang ketat gitu ya, oleh negara. Karya-karya yang menyimpang dari framework ideologi yang sudah digambarkan, sudah diberikan, itu tentu saja dianggap subversif atau menyerang gitu ya, menyerang pemerintah gitu ya. Jadi kerap kali di-ban atau dilarang, di-bredel, dan paling bagus, sudah paling bagus itu sangat-sangat diedit gitu ya. Jadi para penulis harus navigate a complex system of censorship, baru melewati berbagai macam censorship yang sangat complicated untuk meyakinkan bahwa karya-karya mereka itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Lenin dan arahan dari partai komunis tentunya. Yang terakhir adalah legacy and influence. The influence of Leninism on literature extended beyond the borders of the Soviet Union. Jadi karya-karya sastra itu tidak hanya ada di Uni Soviet tentu saja, tetapi mempengaruhi ya, mempunyai dampak gerakan-gerakan sastra dan karya-karya sastra di negara-negara komunisme lainnya, dan tentu saja gerakan-gerakan kiri gitu ya. Bahkan setelah kehancuran Uni Soviet kemudian pecah menjadi negara-negara kecil gitu ya, the legacy of Leninism itu terus membentuk wacana-wacana sastra di negara-negara atau masyarakat-masyarakat post-communism, di mana memang banyak sekali unsur-unsur komunisme, sosialisme, kemudian marxisme dan leninisme itu sendiri yang terus berkembang di berbagai macam negara. Jadi inilah yang ditinggalkan oleh Leninism kepada sastra, gitu ya, seberapa kuatnya itu, begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya perspektif dari teori ini terhadap literary criticism. Pertama, ada yang disebut dengan class analysis, the examination of social class dynamics within literary works, uncover the ways in which literature reflects and reinforces class struggle, sama seperti Marxism ya. Jadi ketika menggunakan teori Leninism di dalam menganalisis sebuah karya sastra, di sini kita bisa memeriksa, menganalisis, menelaah dinamika kelas-kelas sosial di dalam sebuah karya sastra. Kita bisa fokus pada bagaimana karakter atau tokoh-tokoh itu digambarkan dengan hubungannya dengan latar belakang kelas, kemudian bagaimana dinamika kekuasaan dan konflik terjadi di antara kelas-kelas sosial. Jadi kita bisa melihat bahwa sebuah karya sastra itu terjadi, kita bisa menggambarkan dulu bagaimana tokoh-tokoh tersebut berdasarkan pada latar belakang mereka, latar belakang sosial, ekonomi, dan bagaimana antar kelas itu saling berkonflik gitu. Kemudian kita bisa membahas lagi ideological critic. Jadi di sini Leninism highlights the importance of ideology in shaping literature and culture. The ways in which literature propagates or subverts ideological hegemony. Di sini kita bisa meneliti atau menelaah bagaimana kondisi-kondisi material ya, dan hubungan-hubungan sosial itu mempengaruhi produksi dan penerimaan sastra. Juga bagaimana sastra merefleksikan kontradiksi dan ketegangan di dalam negara-negara atau masyarakat sosialis. Jadi ideological critic ini I will simplify ya.
saya coba menyederhanakan bahwa kita menganalisis ketika ingin menggunakan teori Leninism ini, kita bisa mengkritisi bagaimana masyarakat itu kacau, saling pokoknya mencari masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat kapitalis. Nah, bedanya itu ya, kalau Leninisme itu benar-benar radikal gitu, melihat bahwa communism, socialist society itu bagus dan ideal, sedangkan kapitalis, negara-negara kapitalis itu tidak ideal dan penuh dengan penuh dengan intrik, konflik, permasalahan, kemudian juga kepalsuan dan permasalahan-permasalahan lain. Nah, itu yang kita bisa gali dengan menggunakan konsep ideological critic. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan materialist analysis, a materialist understanding of literature, viewing literary works as products of the social, economic, and historical context. Nah, sama juga dengan Marxism, bahwa karya sastra itu adalah produk dari konteks sosial, ekonomi, dan sejarahnya. Jadi memang karya sastra itu tidak bisa terlepas dari latar belakangnya, gitu ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi-kondisi materi di dalam kondisi-kondisi materi ya. Materi itu ya menurut istilah Marxism itu ya apa yang ada, apa yang nyata, apa yang kita bisa lihat, itu namanya material, gitu ya. Kondisi-kondisi materi dari produksi sastra itu kita analisis, termasuk distribusi, konsumsi, siapa yang baca, bagaimana membacanya, juga bagaimana cara sastra itu dapat berkontribusi atau memberikan sumbangsi pada transformasi masyarakat, gitu. Itu yang disebut dengan materialist analysis. Jadi melihat unsur-unsur lain unsur-unsur materi yang membentuk sebuah karya sastra ini. Karya sastra ini misalnya sebuah novel, apakah itu bagaimana cara novel itu dibentuk, siapa yang menulis, latar belakangnya seperti apa, dan bagaimana pengaruh dari buku ini, pengaruh pada novel ini kepada perubahan masyarakat. Misalnya dengan membaca novel tersebut, masyarakat mulai terdorong untuk melakukan sebuah revolusi besar melawan kapitalisme, misalnya seperti itu ya. Ya ini bisa digunakan di dalam menganalisis lagi-lagi mungkin kalau yang modern ya itu karya-karya distopia, atau kita ambil yang klasik ya, memang di masa-masa zaman perang dingin, atau ya memang di masa-masa di mana negara-negara sosialis dan komunis itu sedang berkembang dan banyak karya-karya sastra yang diproduksi pada zaman itu, maka kita bisa menggunakan. Tapi kalau kita ingin menggunakan Leninism di masa modern, yang paling tepat sebenarnya menurut saya pribadi, sangat pribadi, itu adalah karya-karya sastra distopian, di mana di situ ada hegemoni, kemudian ada kelompok masyarakat borjuis yang punya kekuasaan, yang kaya secara ekonomi gitu, dan powernya kemudian dijatuhkan oleh masyarakat yang tertindas, masyarakat kelas pekerja, buruh, dan orang-orang miskin gitu. Kemudian menyambung dengan revolutionary potential, the ways literature can contribute to revolutionary struggle by raising consciousness, inspiring collective action, and challenging oppressive system. Jadi kelanjutan dari material analysis itu menilik, membahas produksi, latar belakang dari sebuah novel, dan bagaimana novel itu bisa menjadi revolutionary potential gitu. Kemudian yang terakhir adalah party leadership, the directives and priorities set forth by the revolutionary vanguard, as well as the ways in which literary works align with or deviate from party ideology. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan antara Marxism dengan Leninism. Nah, ini adalah permulaannya. Di situ ada disebut dengan revolutionary vanguard. Ini adalah sekelompok orang yang menurut Lenin
itu diperlukan untuk mencapai masyarakat komunisme atau masyarakat yang sempurna, ya, dimana di situ tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang lebih rendah, tidak ada penindasan, tidak ada konflik, semua masyarakat sama, merasa hal yang sama, begitu ya. Itu kan berarti mimpinya Marx. Nah, untuk mencapai itu maka harus ada satu kelompok yang secara ekstrim itu mengatur semuanya dahulu sebelum semua masyarakat itu bisa disadarkan dan akhirnya mencapai pada produk akhirnya itu tadi, yaitu masyarakat sempurna. Maka ini adalah kelompok yang kita sebut sebagai, ya gampangnya ya, penguasa atau partai gitu ya. Termasuk Lenin dan kroni-kroninya. Itu adalah kelompok kecil yang menggunakan kekuatan termasuk militer, termasuk kekuatan ekonomi untuk mengatur masyarakat agar sama rata, begitu ya. Oke. Nah, kita lihat perbedaannya jadi kalau saya mau pakai Marxism atau Leninism gitu ya. Jadi begini, kalau Marxism kita melihat itu ada konsep disebut dengan spontaneous uprising of the proletariat. Jadi menurut Marxism, menurut Karl Marx, itu ketika masyarakat ini sudah makin lama sudah menjadi kapitalis gitu ya, di mana yang punya modal, yang punya kekuatan, yang sekelompok kecil itu yang menguasai hajat hidup masyarakat orang banyak, sumber daya, alat-alat produksi, kemudian ya memiliki kekuasaan gitu ya, maka akan ada spontaneous uprising of the proletariat. Maka kaum buruh, kaum miskin, kaum tertindas, kaum marginal itu akan memberontak. Nah, itu tapi secara spontan dan itu udah otomatis. Tetapi menurut Lenin, dalam Leninismnya, Vanguard Party of Professional Revolutionaries was necessary to lead the proletariat revolution. Tidak bisa seperti itu. Dipikir-pikir lagi, menurut Lenin harus ada revolusioner ya, yang profesional, yang pintar, yang kuat, yang berani untuk memimpin proletariat di dalam sebuah revolusi. Jadi tidak bisa bergerak secara spontan. Kalau seperti itu maka tidak akan mencapai cita-cita komunisme sebagai perfect society gitu ya. Kemudian Marxism itu beranggapan bahwa nanti akan terjadi stateless, classless society, masyarakat yang tanpa negara, tanpa kelas. Jadi masyarakat itu punya kesadaran yang tinggi untuk bersama-sama punya ekonomi yang sama, kepentingan yang sama gitu ya, sama rata gitu ya. Tapi kalau Leninism itu berpikiran harus melalui proletarian state atau negara proletar yang memerlukan kediktatoran yang disebut dengan dictatorship of the proletariat. Harus ada diktator, harus ada orang yang bertangan besi untuk menyamaratakan semuanya gitu ya. Tidak bisa secara otomatis atau alami, harus tetap ada yang mengarahkan gitu ya. Dan ini adalah negara, pemerintah, partai gitu. Kemudian menurut Marxism, the form of organization would emerge organically from the class struggle. Jadi bentuk dari organisasi. Jadi bagaimana sebuah negara, bagaimana sebuah masyarakat itu memiliki organisasinya kalau mereka itu stateless, classless, kemudian spontaneous gitu ya. Menurut Marxism itu akan muncul secara alami saja melalui class struggle gitu ya. Jadi setelah ada class struggle itu maka organisasi itu akan terjadi secara alami.
Tetapi Leninism sekali lagi berpikiran bahwa harus highly disciplined and centralized party organization with a professional revolutionary vanguard at its core, which can deal with this situation, ya. Jadi harus ada partai, organisasi partai yang terpusat dan vanguard, yang revolusioner dan profesional sebagai intinya, gitu. Jadi ya sekali lagi Leninism ini mempraktekkan pola pikir Marxism untuk menciptakan heaven-nya, surganya Marxis, surganya Karl Marx, ide surganya Karl Marx. Tetapi jadi biasanya sebenarnya kan stepnya itu kan Marxism, kemudian bentuk interpretasinya adalah sosialisme, kemudian baru komunisme begitu. Tetapi komunisme ini langsung diambil saja, oke, Marxism, kemudian dengan menggunakan ide-ide Marxism melalui negara sosialisme kita akan bentuk negara komunisme dengan prakteknya seperti ini yang nyata gitu ya. Kemudian Marxism berpikiran mengenai kapitalisme di mana primarily in its industrial phase focusing on the exploitation of labor within national borders. Jadi kapitalisme itu menurut Marxism berfokus pada eksploitasi dari kaum buruh tapi di dalam batasan-batasan nasional. Tetapi menurut Leninism itu dikembangkan, diekspand. Jadi expanded on Marx analysis by examining the role of imperialism as the highest stage of capitalism. Kalau Karl Marx itu tidak melihat atau tidak membahas sama sekali mengenai hubungan antara imperialisme atau penjajahan gitu dengan kapitalisme. Tetapi Leninism yang kemudian menjadi saksi sejarah adanya berbagai macam kolonialisme, imperialisme, kemudian melihat bahwa sebenarnya kapitalisme itu kemudian melebar kepada bentuk-bentuk lain, yaitu salah satunya adalah imperialisme, begitu ya. Jadi disebutkan bahwa imperialisme itu sebenarnya adalah bentuk atau tingkat tertinggi dari kapitalisme, gitu ya, dari kapitalisme, begitu. Nah, ini referensinya, saya menggunakan bukunya yang ditulis oleh Vladimir Lenin, itu ada selected works. Jadi memang ada tulisan-tulisan esai-esai di dalam bukunya ini ya. Termasuk What is to be done, kemudian Imperialism, the highest stage of capitalism, jelas di situ ya, which lay the theoretical groundwork for Leninism and its application to literature. Ketika membaca ini kita bisa melihat ini adalah landasan teori dari Leninism dan bagaimana aplikasinya terhadap sastra. Yang kedua adalah Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism. Ini sangat penting digunakan, sangat penting untuk dibaca. Buku yang kaya ya. Di sini memang membahas Marxist literary theory, tapi termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai perspektif dari Leninists pada sastra dan budaya, begitu. Oke, ya, thank you for watching and listening. Begitu kurang lebih pembahasan mengenai Leninism dan hubungannya dengan sastra, serta bagaimana kalau kita ingin menggunakan teori Leninism ini dalam kritik atau penelitian karya sastra. Nah, bila teman-teman masih memiliki pertanyaan yang masih menggantung gitu, silahkan tanya saja di kolom komen. Tetapi bila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, kemudian ingin berbagi mengenai penelitian, tugas gitu, atau memang ingin memperdalam atau ingin tahu saja mengenai teori-teori sastra, metode ataupun pemikiran sastra secara umum, teman-teman bisa bergabung ke grup Telegram saya. Di situ ada teman-teman ya itu bisa mendapatkan berbagai informasi, teori-teori, metode dan sebagainya. Caranya bagaimana? Hubungi saya di email seri-teorisastra@gmail.com. Teman-teman bisa jelaskan bahwa ingin bergabung di grup Telegram saya.
begitu ya. Oke, untuk kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya ya senang ya karena bisa membantu teman-teman. Jadi tetap dukung, support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan komen, dan jangan lupa untuk beritakan ini kepada teman-teman dari teman-teman sekalian ya, kabarkan ke seluruh penjuru dunia supaya dapat membantu saya terus memberikan konten-konten yang berhubungan dengan metode, teori, dan analisis sastra dengan lebih baik. Okay, so thank you very much for watching and listening. Have a nice day and see ya.